sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di sini. Iya, ada apa nih? Pagi saya nelponnya. Iya, masih sibuk nih. Kenapa? Cerita itu tadi Miss yang Cerita apa? saya WA tadi. Udah dibuka belum Miss? Kayaknya belum dibuka nih, tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Mau cerita tentang apa? Iya, itu saya kan penggemar di sini ya beberapa bulan ini. Terus saya itu sering mengikuti gitu. Terus ada banyak kasus yang penipuan kan biasanya itu dapat respon gitu loh. Iya. Jadi saya ingin cerita. Oh, Oke. Tentang apa? Iya, kemarin itu Dok, handphonemu jangan kresek-kresek sayang. Handphonemu jangan kresek-kresek. oh iya, bentar. Kan? Pinjak? Tanya sana. Bentar bisa, ada bosnya. Iya, gini Miss, teman saya itu kemarin baru beberapa hari yang lalu kan, dia itu dapat WA dari suami temannya, katanya minta bantuan suruh mentransfer uang. Lah dipikirnya kan ya memang suami temennya gitu kan, percaya aja gitu loh Miss. Pokoknya intinya itu ternyata setelah uangnya habis dalam semalam itu 10.600.000 itu habis. Lah teman saya tersadar ternyata itu penipuan, nomor yang WA itu udah nggak aktif gitu. Oke, terus? Terus lah habis itu ternyata nomornya setelah teman saya sadar itu dicek nomornya itu +55. Itu nggak tahu kode mana ya. Saya cek di Google itu kode negara Brasil. Terus? Lah habis itu intinya dalam semalam itu teman saya itu kayak kehilangan kesadaran gitu loh Miss. Uangnya itu habis dikuras gitu. Bukti-buktinya sudah saya kirim lewat itu ya Miss, lewat WhatsApp. Bukti yang itu kan awalnya dia chat orang itu, katanya butuh bantuan, tolong transferin ke ponakan saya sejumlah uang gitu ya katanya. Tanpa sepengetahuan istrinya gitu, makanya teman saya kan nggak ngecek ke istrinya, ke temennya itu gitu. Istrinya yang mana ya ngomongnya, istrinya yang Minta transferan tadi? Ke istri yang minta transferan tadi? iya. Terus? Ya terus akhirnya pas itu setelah teman saya sadar dapat nomornya dari, kan teman saya tanya ke istrinya itu ya teman saya kalau inisial aja ya Mas ya, soalnya ribet namanya. Lah teman saya itu namanya inisialnya N gitu ya. Terus punya teman namanya B. Lah si B itu punya suami. Lah suaminya itu minta tolong ke teman saya gitu. Terus akhirnya setelah dikonfirmasi kedua orang itu ternyata itu bukan nomor mereka gitu. Penipuan ternyata. Oke, tapi gini loh sayang, orang menipu tidak semudah itu orang percaya. Ini gimana ceritanya? Karena yang cerita bukan temanmu sendiri gitu loh. Kalau menurutku sih suruh temanmu cerita sendiri karena jadinya bingung. Karena pasti ada sesuatu yang membuat dia kirim. Itu tidak mungkin percaya sebegitu aja. Atau mereka punya hubungan, atau mereka memelas seperti apa, itu pasti ada alasannya. Nah sebenarnya itu ya teman saya kan cerita tadi malam ya, karena dia itu udah lapor polisi. Polisi mana? Kamis itu lapor Indonesia, kasusnya kan di Indonesia. Oh, oke. Terus pihak polisi itu ngomongnya iya Bu, nanti saya
telepon saya telepon balik gitu ya polisinya, nanti saya kabari gitu lah. Terus ditunggu nggak ada kabar lagi. Terus tanya pihak bank kan, dari dia banknya itu tanyakan ke pihak bank, Mbak tolong dong ini nomor rekening ini tolong di blok, ini kan ini menipu saya gitu ya. Dari pihak bank kan nggak bisa, soalnya kan itu kan gimana ya, itu kan bukan kewenangan bank untuk membuka gitu loh, memblokir. Maksudnya kan itu harus ada prosedurnya gitu loh, nggak bisa asal kan. Jadinya nggak bisa gitu loh. Ya intinya itu awalnya itu kok mati Ji, kok tin mata ya jangan mati sendiri nih, nggak tahu kenapa. Atau mbaknya nggak ada sinyal nih, tempat saya ada sinyal nih kayaknya. Kok mati mbak? nggak tahu Miss, sinyalnya mungkin. Sampai mana tadi? Oke, karena ini aku lihat pengirimnya kan juga dari Indonesia. Sudah dilaporkan ke polisi Indonesia. Iya. Oke. Tapi nggak ada tindakan, gitu masalahnya. Oke, pasti dong kalau tindakan secara langsung kan tidak langsung juga mbak. Semua kan butuh proses. Itu orang mana sih yang melapor tuh, yang ditipu itu orang mana sayang? Boleh ngomong Nggak apa-apa, namanya, Miss? nggak apa-apa kan ini penipuannya terjadi kan. Ini kamu kirim uang ke Sumarni apa Sunarni? Itu dari Sunarni ke nomor Amelia siapa itu? Amelia siapa? Sebentar. Yang ada di situ. Amelia siapa gitu, dia kirimnya beberapa kali ke orang itu saja. Amelia siapa itu? Lah kenapa dia bisa kirim uang sebanyak itu? Itu pertanyaan saya mbak. Lah pertama itu ngomongnya keponakannya itu istrinya lagi hamil. Oke. Terus minta tolong dong mbak, kirimin segini gitu kan, sejumlah uang karena kasihan udah di rumah sakit. Terus dari pihak keponakannya itu nomornya Indonesia Miss, yang katanya di WA itu namanya siapa sih, Hasan. Si Hasan itu Ini Mbak Rahma, sampai suruh orangnya telepon di konfren aja saya, karena kalau bukan dari sumbernya langsung nih katanya itu kita kan kesulitan membantunya. Suruh orangnya coba gabung sama sampean, kapan sampean ada waktu nih. Kalau sekarang saya kebetulan masih belum ada waktu, nomornya sampean sudah tak disimpan. Jadi sampean coba ngobrol sama mereka dan katakan sama mereka kapan mereka bisa ngobrol langsung sama saya. Terus orangnya Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat mbak? Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Jawa Tengah kebetulan belum kenal orang Jawa Tengah, ntar coba tak cari minta bantuan gitu aja. Jadi biar dianya sendiri yang curhat, jadi kita bisa membantu. Intinya adalah ada orang nih telepon. Banyak belum Miss, maaf saya itu belibet ceritanya soalnya saya grogi. Ngerti, makanya ntar biar tidak bisa diangkat teleponnya gitu. Karena saya sendiri kamu tahu kan tidak ingin terjadinya fitnah, ntar katanya Miss Yuni pingin cari viewer atau apa, ini kan jatuhnya jadi nggak enak. Jadi kapan nih ada waktu dianya suruh telepon langsung sama saya biar kita ngobrol bareng sama dia, jadi kita enak gitu loh. Jadi kan sama nggak usah bingung kalau memang itu sindikat, biar kita minta bantuan pada aparat yang berwajib untuk menindaklanjuti. Bener nggak sih? Iya. Jadi kemarin semalam kan aku juga ngomong, aku tak telepon Miss Yuni aja coba diviralin gitu kan. Dia kan merasa kenapa nggak ada tindakan kelanjutannya gitu kan. Terus dia bilang kayaknya nggak ada harapan, jadinya aku yang inisiatif gitu loh Miss. Jadi kalau cobalah gitu di-up, siapa tahu takutnya nanti kalau ada korbannya lain gitu loh Miss. Makanya coba kapan minta waktu sama mereka berbicara dengan saya. Jadi kita kondisikan kapan agar kita bisa, mungkin hari Senin atau hari Selasa seperti itu. Jadi biar kita lebih mudah untuk berbicara dengan dan mereka langsung gitu aja. Bisa? Ini saya nanti
konfirmasinya lewat WA ini ya Miss ya? WA ini, soalnya nomormu sudah tak simpan, jadi kalau kamu ada apa-apa aku bisa ngeliat. Karena selama ini kan aku nggak nyimpen nomormu, jadi terlalu banyak telepon yang masuk, jadi saya tidak tahu yang mana satu yang harus saya telepon balik. Iya Miss, terima kasih banyak loh Miss. Terima kasih. Jadi biar kita nggak belibet nih dan kita nggak tahu artinya. Iya, saya juga sebenarnya kayak udah putus harapan gitu loh, sampai diangkat sih ngomongnya belepotan. Gak apa-apa, tenangin diri dulu, bicara dengan mereka. Iya, dan kita bisa ngobrol bareng. Ya? Iya, makasih ya Miss. Makasih sayang. Oke, bye-bye. Iya, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sayanya jadi bingung nih dengerinnya mbaknya juga bingung mau ngomong sama saya dengerinnya juga bingung. Biar tidak jadi fitnah, karena itu tidak terjadi padamu, dan biar Miss Yuninya juga nggak repot mau ngomong apa dan bagaimana dan seperti apa. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau kamu dengar cerita nih dari temanmu terus kamu sendiri nggak ngeh, jadi lebih baik suruh dia telepon langsung ke saya, atau saya telepon mereka, kasihkan nomornya mereka ke saya. Dan sekali lagi, tidak semua telepon sebisa masuk ke saya. Kalau kalian tidak keberatan, boleh langsung datang ke kantor saya, ke studio saya, unit TKW Hongkong yang ada di Kuntong. Kalau naik MTR exit B2 atau B3, jadi di situ lebih mudah kalian ketemu sama saya secara langsung, biar lihat betapa ganasnya Miss Yuni, betapa jahatnya kalau Miss Yuni tas sama kalian. Jadi ya, kehadiran saya di sini ini hanya untuk memberikan dukungan penuh bagi yang membutuhkan, dan bagi yang tidak membutuhkan silahkan Anda pergi, karena saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi buat teman-teman, sadar diri, sadar rai, sadar posisi, itu yang selalu saya ingatkan. Dan sekali lagi, di luar sana itu terlalu banyak orang memanfaatkan kita, memanfaatkan keadaan kita. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, jangan sampai ini terjadi pada kita. Apa sih Miss? Saudara telepon, teman telepon mengatakan ini itu yang ujungnya adalah uang, patut dicurigai. Jadi kita berhak mencurigai seseorang, baik mereka baik ataupun mereka tidak baik. Jadi apapun yang mereka lakukan, siapapun, kita wajib curiga mbak. Saya sama anak saya sendiri juga curiga kok. Jadi yang satunya mau kuliah lagi, yang satunya tidak kuliah lagi, yang satunya mau ke Amerika, nggak jadi ke Amerika lagi. Saya masih ada rasa curiga tentang anak-anak saya. Jadi apalagi kalian semua. Berbicara tentang uang itu tidak mudah. Jadi jangan berpikir mudah untuk mengambil keputusan atau mentransfer uang ke orang lain. Apapun alasannya, saya tahu Anda kasihan, tapi lebih kasihan lagi saat kita tidak ada yang membantu. Jadi salam sukses selalu, dan hati-hati memegang uang, hati-hati memegang HP. Kalau zaman dahulu kala saya masih kecil, itu perampok itu datang ke rumah rampok. Tapi sekarang perampok, pemeras, sindikat itu tidak datang ke rumah kita. Bahkan kita tidak pernah melihat perwujudan mereka. Mereka cuma main SMS dan telepon aja, uang kita sudah hilang ludes, dihabisin oleh mereka. Nah, ini adalah kecanggihan teknologi. Jadi teknologi itu ada dua efek samping, membuat kita semakin baik atau membuat kita semakin jatuh. Jadi kalau kalian bilang, enggak juga sih Miss, aku tuh enggak apa-apa tuh, ya penjenengan. Tapi buat orang lain kan kita tidak tahu. Karena itu berpintar-pintarlah bermedia sosial. Jadi harus tahu nih membedakan nih media sosial yang seharusnya dan media sosial yang tidak seharusnya. Kalau kalian merasa bahwa enggak juga Miss Yuni itu gedabus, ya terserah kalian, itu urusan kalian. Tapi saya selalu memberikan informasi ini terjadi bukan hanya di orang-orang sekitar saya. Kenapa sih saya membuka curhatan ini? Biar semua orang membuka mata. Bagi kalian yang merasa bahwa konten ini tidak ada gunanya, ya memang tidak ada gunanya mbak. Karena saya itu cuma ngoceh, menerima informasi, itu saja. Jadi itu yang saya sampaikan tentang job cowok itu berhati-hati, pengiriman itu berhati-hati, pacaran juga hati-hati. Dan jika masih ada yang melangkah salah, ya nggak apa-apa, itu adalah hak kalian. Dan saya cuma mengingatkan sebagai manusia biasa, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berkat Tuhan selalu mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan salam waras. Semoga kita terhindar dari segala masalah yang di luar sana, baik secara langsung dan tidak langsung. Dan oh ya, sekali lagi, mungkin sebentar lagi musimnya sudah hujan terus. Berhati-hati di jalan ya mbak ya. Banyak mbak-mbaknya yang saya lihat itu di luar sana kepreset, tiba akhirnya masuk rumah sakit.
salam maras dan pokoknya wis ngono kuwi mau lah. Damai selalu. Bye bye.